Akhlakmu mempesona, duhai bulan purnama. Kalau pakai sorban yang tertib, baju-baju yang tertib, bagaimana Nabi dulu mengajari para sahabat untuk berserban. Ada sahabat yang serbannya tidak rapi, langsung diserbani sendiri oleh Nabi. Nah, ini bagian daripada iqamatuddin. Bukan berpakaian seenaknya supaya diangkatkan jadab jadi wali. Wali gendeng apa wali? Nah, itu bukan seperti itu yang dikehendaki dalam agama. Itu tertib, semua tertib, urusan apapun tertib. Kalau beli pentol di pinggir jalan, itu iqamatuddin bukan itu? Sudah tempatnya di pinggir jalan, dan itu loh makanan yang kamu makan tuh penuh dengan penyakit itu yang dicor-cor merah-merah tuh penuh penyakit itu kalau lama-lama bisa membuat masalah dalam kesehatan. Termasuk an aqimuddin, masuk kebersihan, semua bersih, kamar bersih, masjid bersih, WC bersih. Ini juga iqamatuddin juga ini, karena itu bagian dari perintah agama nadzafah itu. Ngaji tawajuh, jangan toleh kanan toleh kiri, itu bagian dari agama juga. Itu bagian dari agama. Adab ngaji, adab sholat, adab masjid, adab dengan orang tua, adab dengan anak, adab dengan suami, adab dengan istri, adab di jalan. Bukan hanya itu saja, kita harus menghidupkan uruf, wa'mur bil ma'ruf, perkara-perkara yang dianggap tidak pantas, walaupun itu bukan haram, bukan makruh, tapi itu dianggap tidak pantas, itu juga ditinggalkan. Ini bagian iqamatuddin juga. Mamanya kamu naik sepeda, itu boncengannya itu tidak ada, terus ada teman kamu, terus kamu taruh di setir itu, di setir, tahu tak? Nah, ini kan mana ada kitab yang mengatakan itu haram, Mbak? Ini makruh juga tidak ada. Iya, tapi itu tidak ma'ruf. Itu perkara yang tidak pantas dikerjakan oleh santri. Naik sepeda motor 3 orang naik bareng-bareng, itu baru melihat saya sudah sakit mata saya. Itu mesti orang nggak bener itu otaknya itu. Karena apa? Sepeda motor itu untuk 2 orang. Kalau sudah untuk 3 orang, itu kalau orang yang punya perasaan lembut, ya nggak bener itu, nggak pantas. Walaupun sama-sama laki-laki, nggak pantas berdempetan di depan umum seperti itu, kayak katak aja, kodok. Ini termasuk uruf yang harus dihidupkan, adab-adab dan apa itu hal-hal yang dianggap istilahnya orang Jawa ora ilok ojo dilakoni. Ini bagian daripada iqamatuddin. Pakai pakaiannya yang tertib. Kalau pakai sorban yang tertib, baju-baju yang tertib. Bagaimana Nabi dulu mengajari para sahabat untuk berserban. Ada sahabat yang serbannya tidak rapi, langsung diserbani sendiri oleh Nabi. Nah, ini bagian daripada iqamatuddin. Bukan berpakaian seenaknya supaya diangkatkan jadab jadi wali. Wali gendeng apa wali? Nah, itu bukan seperti itu yang dikehendaki dalam agama. Itu tertib, semua tertib, urusan apapun tertib. Kalau beli pentol di pinggir jalan,
Itu iqamatuddin bukan itu? Sudah tempatnya di pinggir jalan, dan itu loh makanan yang kamu makan itu penuh dengan penyakit itu yang dicor-cor merah-merah itu penuh penyakit itu kalau lama-lama bisa membuat masalah dalam kesehatan. Belum lagi itu pentolnya itu sendiri, wah nggak tahu sembelihannya bagaimana. Ini bagi thalibul ilm dijauhi, apalagi makannya berdiri lagi di pinggir jalan. Nanti kalau kiai lewat lari. La haula wala quwwata illa billah. Ini kita jauhi, ini bagian dari iqamatuddin. Makanya makan yang baik. Maka dalam kitab taklim itu dikatakan kalau orang makan di pasar itu sudah bertentangan dengan muru'ah. Muru'ah itu kehormatan seorang muslim itu tidak terjaga. Bahkan dalam beberapa kitab fikih dikatakan orang nggak mau pakai kopiah itu saja juga sudah bertentangan dengan muru'ah, sehingga dia tidak layak untuk jadi saksi di muka hakim. Ya, orang nggak mau pakai kopiah, undal-undul itu orang yang sudah tidak menjaga kehormatan. Maka orang begitu kalau jadi saksi nanti bisa banyak bohong, maka nggak bisa disaksi. Orang makan di pasar bertentangan dengan muru'ah. Jadi ada dalam istilah fikih muru'ah. Muru'ah itu orang itu harus menjaga pantasnya dia itu apa. Kalau dia ini kiai, ya pantasnya kiai itu bagaimana. Kalau dia itu santri, pantasnya santri itu bagaimana. Itu juga bagian menjaga muru'ah, itu juga bagian daripada agama. Mahfum ya kan? Namanya apa? Muru'ah. Muru'ah itu menjaga kepantasan. Seorang santri pakai blue jean, terus apa itu rambutnya dinaikkan ke atas. Ditanya, kamu kenapa kok begitu? Dalam kita tuh nggak ada begini haram. Kamu itu ngajinya tidak lengkap, tapi ini bertentangan dengan muruahnya seorang santri. Ini kalau anak SMP saya biarin aja, pantas. Sholat aja belum bisa, begitu sudah lumayan mau sholat. Kalau santri begitu tidak muru'ah, tidak muru'ah. Muru'ah itu bagian dari agama. Orang itu meletakkan sesuatu sesuai dengan pantasnya, itu termasuk bagian dari muru'ah. Nah, ini orang-orang yang sekarang diabaikan, sehingga suasana kehidupan Islam itu hilang. Ustadz pakai celana, pakai kaos saja, nggak pakai kopiah, ngajar Al-Quran. Itu kemarin saya sholat di Bangil sana, imamnya itu loh kayak celana, pakai kaos, nggak kopiahan. Ustadz itu, saya itu ya hati saya itu sakit gitu. Sholatnya sah memang, tapi tidak muru'ah, itu namanya tidak menjaga kehormatan kedudukan dia sebagai imam. Sayyidina Rasulullah SAW kalau menemui tamu maka beliau memakai pakaian yang bagus, yang mahal. Karena apa? Untuk menjaga kedudukan beliau sebagai seorang pimpinan umat ini, tidak sembarangan. Gitu ya. Iqamatuddin itu bagaimana?
suasana agama dihidupkan. Agama itu apa? Imannya, ibadahnya, taklimnya, akhlaknya, dan semuanya. Seluruh amalan agama itu, kegiatan agama itu dihidupkan, itu namanya iqamatuddin. Ini pembahasan bahasa supaya kamu tahu anaqimuddin, tegakkan agama segimana. Imannya lurus, ibadahnya lurus, muamalahnya lurus, muasyarahnya lurus, ilmunya lurus, akhlaknya lurus, ekonominya lurus, sesuai dengan agama. Pergaulan laki-laki perempuan dengan cara yang benar, tutup aurat dengan cara yang benar, itu bagian dari iqamatuddin. Seperti mana iqamatus shalah ya? Ada imamnya, ada makmumnya. Ada imamnya, ada makmumnya, tapi enggak sholat ya bukan iqamatus shalah. Ada imamnya, ada makmumnya, telanjang semua, enggak nutup aurat ya bukan sholat. Ada imamnya, ada makmumnya, sholat, enggak wudhu ya bukan sholat. Nah, iqamatus shalah itu semua aturan yang kaitan dengan sholat itu dihidupkan semua, itu namanya iqamatus shalah. Kalau dikurangi, ya terus nanti pembahasannya bab fikih, ada yang dikurangi membatalkan, ada yang dikurangi tidak membatalkan. Tapi makna iqamatus shalah itu harus dikerjakan semua, adab-adabnya, sunnah-sunnahnya, fardu-fardu, semua dikerjakan, baru namanya iqamatus shalah. Mafhum? Lah iqamatuddin juga begitu, seluruh aturan agama dihidupkan. Sholat saja siang dan malam, nggak mau ngaji, ini bukan iqamatuddin. Ngaji terus, ada kemaksiatan dibiarin aja. Ngapain kamu? Sini, kamu sini. Mau lihat apa kamu? Sini loh. Bu Ayi, ini, duduk sini. Dah, kamu dengar ya? Ya, lihat saya, udah. Nanti kan sempat alim kamu lihat saya. Ngaji kok lengah-lengah kayak manuk enom. Apa tadi? Iqamatuddin, seluruh aturan agama dihidupkan, itu namanya baru iqamatuddin. Ngaji saja kemaksiatan dibiarin, tidak ada amar nahi mungkar, belum iqamatuddin yang sempurna. Dakwah saja tapi nggak mau ngaji, juga bukan iqamatuddin yang sempurna. Pokoknya seluruh aturan agama dihidupkan, itu namanya iqamatuddin, an aqimuddin. Ini tugas kita ini. Jadi agama yang diberikan oleh Allah pada kamu ini agama yang dulu diturunkan kepada pimpinannya para nabi dan para rasul. Bukan hanya para nabi para rasul, pimpinannya para nabi para rasul. Masya Allah.